Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah anugerahkan kepada kita nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, dan terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah syukur ala ni'amillah kita masih bisa melangkahkan kaki atas izin Allah untuk mengikuti pelaksanaan zikir di majelis zikir Al-Karamah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga insyaallah kita semua tergolong umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma dari yaumil qiyamah. Syafaatul uzma artinya syafaat yang besar, yang memang Rasulullah menjadi syafi'an di umat ini. Rasulullah menjadi penolong bagi umatnya yang tunduk, umatnya yang taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah, umatnya yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, umatnya yang senantiasa takzim dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga kita tadi bukan hanya berzikir mengingat Allah saja, tetapi kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan tentunya insyaallah syafaat Allah berikan kepada kita atas izin Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa kita muliakan guru kita pimpinan majelis zikir Al-Karamah Abah Uyun atau Jenang Muhtadin, dan juga guru kita masjid zikir kita Bapak Kiai Gufron Al-Ustaz AA, serta para kesepuhan, para tokoh, para kiai, para asatiz, para haji, para kaum hujaj, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan malam kali ini. Insyaallah akan kita bahas hadis yang ke-16 kitab Jawabul Bukhari, yaitu yang bab tentang bab su'ali Jibril an-Nabiyya alaihi salatu wassalam. Bab su'ali Jibril, bab pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya tentang anil iman wal Islam wal ihsan. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dikisahkan ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
barizan lauman linnasi fatahu rajulun faqala ma al-iman, dan seterusnya. Ketika Rasulullah sedang bercengkrama pada suatu hari bersama para sahabat, nas di sini maksudnya adalah sedang bercengkrama, sedang rileks ya dengan para sahabat. Nas di sini manusia, dengan manusia maksudnya adalah dengan para sahabat Nabi. Fa'atahu rajulun, kemudian datanglah kepada Nabi seorang laki-laki. Di makna tafsir hadisnya di sini adalah rajulun malakun fi surati rajulin. Sebetulnya itu adalah bukan laki-laki biasa, seorang malaikat dalam rupa menyerupai seorang laki-laki. Malaikat menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki ini dikisahkan syadidatu bayani siyabin wa syadidatu sawadi sya'ri. Jadi laki-laki yang datang kepada Nabi itu mengenakan pakaian putih, sangat putih. Syadidatu bayani syab wa syadidatu sawadi sya'ar. Apa itu? Jadi rambutnya hitam pekat, bajunya putih bersih. Layak sirubihi asharus safar. Jadi tidak nampak di laki-laki ini ada bekas-bekas perjalanan yang jauh. Jadi kalau di tanah Arab mungkin kita tahu, orang kalau mungkin yang tidak dikenal, kalangan sahabat juga tidak mengenal laki-laki ini. Rasul mungkin tahu laki-laki ini siapa, Rasulullah tahu, tapi para sahabat tidak tahu. Dianggapnya orang yang jauh, bukan dari kalangan sahabat, bukan juga kalangan-kalangan dari muhajirin ataupun ansariyun. Tetapi laki-laki ini kok tidak ada bekas seperti orang perjalanan jauh. Jadi kalau di Arab mungkin kalau orang melintasi padang pasir yang begitu luas, paling tidak ini bajunya bukan warna putih bersih, mungkin bajunya ada bekas-bekas apa ya, pasir ya, keringat pasir, lusuh mukanya, rambutnya bukan hitam pekat lagi, bahkan mungkin sudah awir-awiran mungkin ya, karena perjalanan jauh. Ya bayangkan kalau kita mungkin ya, kalau kita berjalan mungkin atau bepergian baik pakai motor, pakai mobil dari sini sampai Bekasi aja, coba buka helmnya, putih rambutnya, bener nggak? Itu muka udah kusut, apalagi pas mau berangkat belum mandi. Nah ini berarti laki-laki ini datang bukan berjalan. Laki-laki ini datang bukan berlari menuju Nabi, tapi langsung saja ada. Subhanallah. Ini adalah malaikat ini percaya nggak Pak sama malaikat? Harus percaya. Itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang datang adalah sayyidul malaikat, ya, penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah. Itu lanjutkan. Malaikat itu berkata, Jibril berkata kepada Rasulullah, faqala mal iman. Pertanyaan pertama adalah ma'al iman, apa itu iman wahai Rasulullah? Langsung pindah kamera depan ya. Maka jawab Nabi, qala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa bi rusulihi wa bi kitabi wa tu'mina bil ba'as wa tu'mina bil qada wal qadar wa tu'mina bil ba'as atau fi yaumil qiyamah. Maka iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, Rasulullah, kitab Allah, percaya kepada malaikat Allah, Rasulullah, kitab Allah, percaya kepada qada dan qadar, dan percaya kepada hari akhir. Itu jawab Nabi. Kemudian apa? Kata malaikat, sadaqta, kau benar wahai
cintai Rasulullah. Makanya alhamdulillah pertanyaan ini yang menjadi rukun iman kita sampai sekarang. Iman yang kita pegang, yang kita sering mungkin belajar, ada di parukunan, ada disebut dengan aqidatul awam, ada qaidul iman, ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, ada yang disebut dengan percaya kepada sifat-sifat Allah yang 20, sifat mustahil yang 20, sifat wajib bagi Rasul ada 4, mustahil bagi Rasul ada 4, sifat mungkin bagi Rasul ada 1, sifat mungkin bagi Allah ada 1. Semuanya kalau disatukan menjadi 50 yang disebut dengan aqaidul iman. Pernah belajar apa yang harus sudah belajar? Ini berarti sebagai bentuk ciri bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Aqidatul Awam, di pelajaran-pelajaran akidah, di kitab-kitab Nurul Zolam dan lain sebagainya. Jadi itu adalah iman. Nah, ketika malaikat ini sudah bertanya tentang iman dan dibenarkan bahwa rukun iman yang tadi ditanya ini ada 6 yang Rasulullah sampaikan. Kemudian malaikat Jibril bertanya dengan Islam, apa itu Islam? Qala, Rasulullah menjawab, al-Islamu an ta'budallah. Islam itu adalah an ta'budallah, menyembah Allah, bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa la tusyrika bihi wa tuqima shalah wa tu'addi zakah al-mafruḍah wa tasuma ramadan wal hajj man istata' ilaihi. Ini adalah cikal bakal adanya rukun Islam. Bersyahadat, mengakui adanya Allah dan Rasulullah, kemudian mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah rukun Islam yang harus kuat kita pegang. Iman yang 6 harus kuat kita pegang. Rukun Islam yang 5 harus kuat kita pegang. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, man istata'a, bagi yang mampu. Sebetulnya sudah tidak ada lagi perkataan man istata'a bagi orang-orang zaman sekarang. Kalau dulu istitoahnya mungkin pertama harta, kemudian kemampuan dari fisik ya. Kalau sekarang mungkin harta, daftar saja berapa Pak sekarang? 25 juta. Daftar 25 juta. Saya pikir kalau kita rajin berusaha, insya Allah rezeki segitu mah mudah sebetulnya. Tinggal apanya? Tinggal niatnya. Sekali bisnis saja kadang-kadang untungnya ada 50 juta, benar nggak Pak? Iya. Tapi kalau nggak ingat daftar haji, kira-kira daftar nggak? Kalau nggak ingat, itu perkara uang sepertinya mudah, tapi niatnya kadang-kadang menyulitkan kita untuk mau berdaftar haji. Nah, ada uang 15 juta ngumpul, bukannya dikumpulin buat haji 15 juta. Kira-kira motor nih Vario terus ya, beli emek, bener? Ya kira-kira kadang-kadang kita mau begitu, kita gak ada cukupnya. Ada lagi nambah lagi duit tahun depan, 15-20 juta. Nah pikirannya ada lagi repot. Padahal kalau buat daftar haji mah cukup itu aja. Nah, jadi kadang-kadang yang disebut istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu ya di jalannya, mampu baik istita'a secara harta, baik istita'a secara tokoh atau kekuatan, baik kesehatan dan sebagainya. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita hadirin jamaah sekalian adalah pertanyaan yang ketiga. Malaikat kemudian melanjutkan pertanyaannya, qala mal ihsan, apa itu ihsan? Jadi syariat agama kita ini kalau kita simpelkan itu menjadi segitiga. Iman, Islam, kemudian ihsan. Iman, Islam, ihsan, baru lengkap. Iman, Islam, kemudian ihsan. Jadi kalau kita bikin
segitiga ajaran agama ini disimpulkan menjadi tiga: iman, Islam, dengan ihsan. Ini adalah pertanyaan ketiga. Ya. Apa itu ihsan? Jawab Nabi, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu subhanahu wa ta'ala fa innahu yaraka. Apa kata Nabi? Ihsan itu adalah an ta'budallah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun tarahu, walaupun kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu, Allah melihat kita. Apa itu? Menghadirkan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, hadirkan Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi ibadah itu ada isinya. Tidak kita hanya rukuk sujud tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan. Makanya di dalam kitab yang lain dijelaskan, ketika kita melaksanakan sholat itu kiblat itu ada tiga. Pertama, al-kiblah al-jismiyah, kiblat jasmani kita. Yang kedua adalah kiblat ainiyah, kiblat mata kita. Yang ketiga kiblat hati kita. Jadi tidak cukup kita menghadap kiblat saja, tapi mata kita, hati kita tidak menghadap kiblat. Badan kita menghadap kiblat, mata kita kiblatnya kemana Pak? Kiblat mata kita itu ke sejadah. Wasjud waqtan, sajadah wa dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sholat, badan kita menghadap kiblat, mata kita kiblatnya adalah kepada sejadah. Jangan sampai ketika sholat badan kita menghadap kiblat, mata kita kemana-mana. Nah ini berarti sudah jauh tidak menghadirkan Allah dalam ibadah. Matanya ke kanan, ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang melihatin sarung yang di depan, benar nggak? Oh ada yang PHS di sampingnya. Oh dari dulu wadimor terus, wadimor terus, gajah duduk, samping sebelah kanannya atlas yang lumayan lah 150. Jadi syaratnya matanya tidak fokus ke sajadah, kiblatnya badannya, matanya fokus berada di sajadah. Dan yang ketiga hatinya. Nah hatinya juga harus berkiblat apa? Anta udah nggak karena katorohu, hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sholat yang benar. Subhanallah, itu baru ibadah yang benar. Jadi kalau cuma rukuk sujud saja bisa saja, tetapi tidak pantas kita sedang menghadap Allah, hati kita jauh dari Allah, mata kita tidak fokus ke sajadah, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama. Bahkan menghadap kiblat itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Selain kita wudhu yang benar, kemudian menghadap kiblat yang benar. Makanya Pak, masjid dan mushola itu, mendirikan masjid dan mushola itu pasti dengan izin daripada baik itu KUA, izin MUI. Karena apa? Untuk menentukan arah kiblat. Jadi jangan sembarangan menentukan arah kiblat. Makanya laki-laki kalau mau fokus sholatnya benar, laki-laki sholatnya jangan di rumah, sholatnya di masjid atau mushola. Khawatir kalau di rumah arah kiblatnya kita kurang benar. Gitu. Kalau kita tarik dari Indonesia sampai ke Arab Saudi, Pak, kiblat itu nggak lurus. Kiblatnya itu agak sedikit bengkok ke arah barat daya, Pak, barat laut begini, sedikit agak bengkok. Itu kalau masjid mushola pasti sudah dibengkokin. Jadi kita kalau sholat di masjid, di mushola sajadahnya nggak perlu bengkok.
Sajadahnya lurus saja mengikuti arah masjid karena memang sudah ditentukan arah kiblatnya gitu. Dan kalau sholat di lapangan mungkin sedikit agak miring sedikit karena lapangan tidak beda dengan masjid atau musola ini syarat sah. Jadi syarat sahnya sholat yang disebut dengan tawajuhul qiblah. Maka sholat yang benar, ibadah yang benar menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ketika kita sholat, kalau sholatnya dengan ihsan, pasti kita di awal sholat itu sudah menghadirkan Allah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul Allahu Akbar. Di situ saja kita sudah memulai memukaddimahi hati kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh di situ aja udah mulai. Apalagi kemudian kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillati fatara samawati. Ya, aku wajhiya ya, menghadapkan wajahku ini lillati fatara samawati, kepada Allah yang membentangkan langit dan bumi. Itu sudah diresapi itu dari awal sholat. Punten kadang-kadang doa iftitah sudah kita baca kagak baik. Nah ini kadang-kadang iftitahnya kagak dibaca, langsung aja Fatihah ya. Ada imam benar sebetulnya. Dia habis takbiratul ihram, dia baca iftitah. Ini makmum yang di belakangnya kagak sabar, ini didehemin mulu. Lama banget Fatihahnya gak mudah. Padahal dia lagi khusyuk baca iftitah, ngapain kita dehem-dehem? Sujud lama dikit aja dehem. Ya Allah, ini makmum ini batal ya makmum. Siapa yang suka dehem tuh makmum? Habis baca Fatihah biasanya imam suka berhenti sejenak setelah Fatihah mempersiapkan membaca surah. Apa itu di situ? Karena kita sedang apa? Kita sedang imam itu memberikan waktu makmum supaya juga baca apa? Al-Fatihah. Makanya setelah baca Fatihah ada jeda dikit baru baca surah. Ada juga makmum yang agak sabaran. Ini makmum apa ini? Awas ada yang begini kita ya, kalau jadi makmum. Nah itulah yang disebut dengan ihsan. Sholat mana antum mau cepat-cepat? Karena yang akan kita bawa di antara ibadah yang paling utama yang menjadi bungkusan ibadah yang lain adalah sholat. Yang bakal pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Yang benar sholat kita. Bukan hanya iman, bukan hanya Islam saja, tetapi sholat yang harus ihsan. Zikir yang dipimpin oleh guru-guru kita harus ihsan, harus dibarengi dengan hati. Mulut kita berzikir, hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah lengkap amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang bukan hanya iman saja, bukan hanya Islam saja, tapi juga ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lengkap amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian kitab Jawahirul Bukhari hadis yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.